Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Puji nama Tuhan. GBIPRJ Shalom. Sekali lagi Shalom. Saya melihat ada begitu banyak wajah yang penuh dengan sukacita, karena pada hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pada kesempatan kali ini kami hadir berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Dan Engkau adalah Allah yang layak untuk ditinggikan di seluruh bangsa. Mari GBPRJ yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kami datang dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan Yesus. Kami menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Dan Engkau adalah Allah yang ajaib, yang percaya sama-sama katakan amin. Segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Mari dengan imanmu nyatakan. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasa-Nya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Sebab Engkau adalah Allah yang begitu ajaib, perbuatanmu begitu dahsyat Tuhan. Amin. Dan kami satukan hati kami di tempat ini Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu. Sama-sama katakan. Oh, 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 Mari dengan imanmu sama-sama nyatakan. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Kuatnya tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyhurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Ku pemenang. Dengan imanku pemenang. Mari yang percaya sama-sama berikan kemuliaan dan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari umat pemenang, sorakan haleluya. Percaya bahwa setiap langkah kita dituntun dan diatur oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Boleh tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on.
Dengan semangat katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Lebih lagi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan sama-sama, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya sorakan, lebih lagi nyatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekarang jemaat sendiri katakan, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oh haleluya. Apabila ia jatuh sampai terdetak, sebab Tuhan. Mari sama-sama katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya sorakan haleluya. Hari ini kami bersuka cita karena kami tahu setiap langkah kami Engkau yang atur ya Tuhan, dan Engkau menopang setiap kami. Haleluya. Mari jemaat sendiri katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan tangannya. Oh yes. Apabila ia jatuh tak sampai, sebab Tuhan. Sekarang boleh sambil angkat kedua tangan kita dan katakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan. Apabila ia jatuh sampai, sebab Tuhan. Bersama-sama nyatakan, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi nyatakan, oh tangannya, yeah, sebab
Katakan haleluya. Haleluya. Ada tangan Tuhan yang menopang di dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang terkasih, kita perkatakan di tahun 2025 adalah tahun penuaian. 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 Haleluya. Kami akan mengambil bagian di dalam penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Ada tangan Tuhan di bangsa kami Indonesia yang memberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi kota kami Jakarta. Yang hari ini berulang tahun, 498 tahun. Kami melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kota kami Jakarta. Jakarta semakin diberkati. Jakarta akan semakin jaya. Jakarta aman, damai sejahtera ada di kota kami Jakarta. Dan Jakarta menjadi berkat buat daerah-daerah, kota-kota dan bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran dan Kabinet Merah Putih. Diberikan roh takut akan Tuhan, bekerja sama untuk memberikan ketetapan-ketetapan dan rancangan-rancangan yang terbaik untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan kami percaya perekonomian Indonesia akan semakin dipulihkan dan semakin maju dan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Gembala CK7 terkasih Dr. Rianto, diberkati kesehatan, diberikan umur panjang, dan diberkati pengembalaannya untuk membawa umat Tuhan menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki karakter Kristus. Tuhan juga berkati Tuhan pelayanan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan kami percaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga besarnya, semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, saat ini kami membawa generasi Yeremia. Tuhan berkati generasi kami, generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan. Generasi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah generasi penerusmu Tuhan. Di akhir zaman kami percaya diberkati dengan berlimpah-limpah. Di dalam pekerjaan mereka, di dalam sekolah mereka, di dalam usaha mereka. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Kami membawa setiap doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ. Boleh lambaikan tangannya, apakah ada? Ada di sebelah kanan saya. Shalom, selamat datang di GBI PRJ. Bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami, boleh mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang terhadapan layar. Baik, kami menginformasikan dan kami mengundang bagi para wanita Kristus untuk dapat mengikuti acara WOI Celebration CK7 yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2025 dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat bertempatan di ICC Ballroom. Dan saya percaya acara ini akan memberkati setiap kita, membekali setiap kita untuk menjadi wanita yang luar biasa dalam Kristus. Bagi para wanita Kristus yang mau mendaftar, yang berminat untuk daftar, boleh silakan setelah ibadah ini menghampiri booth pendaftaran yang di depan ruang ibadah ini. Baik, saat ini kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan untuk tim multimedia, kami persilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu 29 Juni 2025
Pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Emuli Santoso. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Daud Salim. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Hit, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM Young Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Tahun Baru Islam, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, KUL, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 27 dan 28 Juni 2025 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 30 Juni 2025. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Gerejanya bersiap dengan penuh kerinduan, menanti kedatangan Sang Raja. Adakah kita siap menyambut Yesus Kristus yang segera datang? Bersama Women of Integrity di usia 17 tahun ini, marilah kita mengucap syukur atas perjalanan yang penuh pengharapan sebagai Brides of Christ untuk menyambut Yesus Kristus Sang Raja. Pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 pukul 10 pagi. Dan akan dilayani oleh Ibu PDP Tin Setiawati dan pujian penyembahan dengan Mark Lesia Karim. Bertempat di Integrity Convention Center Grand Ballroom lantai 10 Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBI PRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama, yaitu mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, amin. Lagu ini adalah lagu yang lagi saya dengar 1 bulan terakhir ini. Sekitar 3 hari sebelum retret pengerja, Tuhan beri saya lagu ini dalam hati saya. Awalnya saya mungkin tidak begitu merasakan sesuatu hal yang berarti ya. Sampai pada saat saya pulang dari retret pengerja, Tuhan memberikan saya visi, memberikan saya arti yang bermakna dari lagu ini. Ternyata Tuhan mau berbicara kepada saya bahwa apapun yang saya sudah alami, Tuhan tetap memilih saya. Apapun yang ada dalam hati dan pikiran saya, Tuhan tetap mengasihi saya. Dan saya percaya Tuhan yang sama juga mengasihi Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini mari sama-sama kita bawa hati kita di hadapan Tuhan Yesus. Penyembahan yang tulus dari hati. Kita mau katakan, Tuhan ini hidupku. Semua yang telah aku lalui, semua yang aku idamkan, semua yang aku impikan, biar semua aku serahkan kepada tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Biar segala kemuliaan syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan.
to you everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Kami bawa hati, jiwa dan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Mengangkat tangan kami Tuhan. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my unclaimed, the joy and the pain, I'm making them yours. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my unclaimed, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Biar segala hal yang telah berlalu Tuhan menjadi cerita kesaksian bagi setiap kami Tuhan, untuk memuliakan namamu Tuhan Yesus. Things in the past, things that I've seen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart, all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life
everything I've been through, Lord. Use it for your glory, Tuhan Yesus. Dengarlah kerinduan setiap kami, Tuhan Yesus. Di setiap kami, Tuhan. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my praise to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you. As a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my setiap kami yang mengangkat tangan kami, Tuhan. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Ini siap kami yang menyerahkan hidup kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Sebab kami tahu hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kami, mengubah hati kami, Yesus. Kami berikan segalanya, kami berikan segalanya. Oh,
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan, inilah rinduku. Inilah rinduku kepadamu. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidup, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Mari sekali lagi nyatakan, inilah hidup kami, rindu kami ya Tuhan Yesus. Rinduku kepadamu. Senang hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami memujimu ya Tuhan. Seluruh hidupku memujimu. Sungguh ku memujamu, ya Allahku. Dengan segenap hati nyatakan, ku berikan hatiku
Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Lebih lagi nyatakan, aku berserah. Sungguh kami berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sungguh kami berserah kepadamu ya Tuhan, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Setiap rencana dan rancangan-Mu sempurna, kami berserah ya Tuhan pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Katakan aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah padamu Yesus, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirala bata karala barala barala bayasi. Kirala bata karala barala 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 baya. Yesus, Engkau yang layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan, layak dimuliakan selamanya dari selama-lamanya. Kami menghormati, menghargai Engkau, Roh Kudus. Engkau hadir dengan kami hari ini. Aku berdoa Bapa, umat-Mu yang datang yang sakit disembuhkan. Aku juga berdoa Bapa yang lemah dikuatkan.
Aku juga berdoa Bapa, yang terikat dilepaskan. Aku berdoa yang berdosa diampuni. Di dalam nama Yesus. Tidak ada yang datang yang tidak diberkati. Semua datang diberkati Tuhan. Mereka pulang boleh berkata bahwa Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau juru selamat, Engkau penolong dan penghibur kami. Bapa berbicara kepada kami semua. Beri kami telinga seorang murid ya Tuhan. Mendengar firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Karena orang yang melakukan firman tidak akan pernah dikecewakan. Orang melakukan firman tidak pernah ditinggalkan. Orang melakukan firman tidak pernah dipermalukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan. Tetap berdiri menghormati firman. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama dengan suara yang nyaring. 2 ayat saja. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 16. Mari. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sekali lagi ayat ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, hari ini engkau diberkati Tuhan. Silakan duduk semuanya. Thank you Lord. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Willy dan thank you. Terima kasih untuk tim. Satu anugerah bisa ada di sini, boleh menjadi berkat bagi jemaat yang ada di PRJ. Tuhan kasih pesan untuk hari ini saya bawakan tema adalah seorang penolong. A person, seorang penolong. Firman Allah berkata bahwa Yesus pada waktu datang sebagai manusia, Yesus berkata bahwa Dia datang kepada kita, Dia tidak memberikan kita seperti yatim piatu. Tetapi aku akan minta kepada Bapa supaya Ia berikan seorang penolong yang lain. Saya datang tidak sendiri, tapi saya datang dengan 3 bodyguard. Tolong berdiri anak saya dengan Pak Mike dan Pak Hari. Tepuk tangan, terima kasih. Silakan duduk, thank you. Pak Hari sama Pak Mike mulai ke depan, yuk berdua. Saudara, saya mau kasih ilustrasi kepada saudara supaya kita bisa mengerti seorang penolong itu seperti apa. Banyak kali kita sebagai orang percaya tidak mengerti tentang kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara pernah dengar enggak Alkitab berkata siapa yang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Siapa yang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Pertanyaan besar, why? Kenapa menghujat Roh Kudus tidak bisa mengampuni? Thank you, boleh berdiri di sini. Beliau adalah gembala di Philadelphia, memimpin dan ini dari Los Angeles. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kata firman Allah. Yesus berkata, jikalau kamu murid-murid Tuhan mengasihi aku, kata Yesus. Jadi andai kata saya Yesus, ini Bapa di surga, kemudian ini Roh Kudus. Ya, jadi Yesus bilang begini, murid-murid, jikalau kamu mengasihi aku, kata firman Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus. Kemudian Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa di surga, supaya Bapa memberikan seorang, a person, seorang penolong yang lain. Jadi a person, seorang penolong yang tidak kita lihat hari ini, yang tidak kita lihat, yang tidak bisa kita pegang, tapi a person, seorang penolong, Roh Kudus, kata firman Allah. Nah, Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-17 berkata, dikatakan di situ bahwa pada waktu Yesus minta kepada Bapa, di ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus, Roh kebenaran, kata firman Allah. Nah, dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Luar biasa ya, firman Allah. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat Roh Kudus. Dan tidak mengenal Roh Kudus.
Tetapi kamu murid, kata firman Allah, kamu apa? Sebab kamu murid mengenal Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menyertai kamu murid dan akan diam di dalam kamu, kata firman Allah. Jadi Roh Kudus, kata firman Allah, diam dalam kita. Perhatikan baik, dari awal penciptakan, waktu Allah datang sebagai manusia, Allah datang kepada manusia dalam Kejadian pasal yang pertama, pada mulanya Allah, kata firman Allah. Ayat 2 berkata, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Kemudian ayat 3 berfirmanlah Allah. Kemudian pada waktu Allah berbicara kepada manusia, manusia itu keras kepala. Manusia berdosa. Dan Bapa berkata, aku menyesal ciptakan manusia. Tetapi Alkitab Yohanes 13:16 kita tahu bahwa Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia berikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi pada waktu Bapa berbicara kepada manusia sebentar, kata firman Allah, Bapa bicara kepada manusia lewat api, di atas gunung, powerful. Suara Bapa, Musa pun gak bisa lihat wajah Bapa karena begitu glorious, begitu mulia. Oke? Kemudian Alkitab berkata Bapa datang menjadi manusia. Pada waktu dia datang menjadi manusia, Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Dan aku dan Bapa satu. Dan Alkitab berkata, Yesus berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Yesus naik ke surga, kemudian dia bilang, kita baru merayakan pencurahan Roh Kudus. Dia bilang kepada murid-murid, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-45, dia bilang begini, murid, tunggu kamu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Karena Yesus tahu murid-murid ini akan mengalami aniaya, akan mengalami penderitaan. Murid-murid akan dibully istilahnya dalam mengikut Yesus. Tetapi dia kasih modal. Dia akan berikan, aku akan minta kepada Bapa supaya diberikan seorang penolong. Oke. Pada waktu seorang penolong ini datang kepada manusia, kata firman Allah, manusia itu murid-murid dipenuhi dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Pada waktu Yesus datang sebagai manusia, Alkitab berkata yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, mujizat terjadi. Pada waktu dia datang sebagai manusia, Yesus bilang begini, I am the way. Jesus never say I have the way, but he say I am the way. Akulah jalan. I am. Akulah jalan. Contoh, kalau misalnya saya lagi jalan, saya lagi drive mobil dari Kemayoran, saya mau pergi ke Bandung. Tiba-tiba di perjalanan saya hilang jalan. Tuhan Yesus, saya hilang jalan. Yesus nggak bilang begini, tadi saya hilang jalan. Yesus bilang, sebentar ya, saya beli map. Saya kasih GPS kepada you. No. Yesus say, I am the way. Ikut aku akan tunjuk jalanmu sampai ke Bandung. I am. Pada waktu kita sakit, di rumah sakit, Yesus saya ini sakit. Yesus nggak bilang, sebentar ya saya panggil dokter supaya kamu disembuhkan. No, I am the healer. Aku penyembuhmu. Boleh katakan amin? Aku penyembuh. Nah, jadi pada waktu aku ini, kata firman Allah, naik ke surga, dia berikan seorang penolong. Oke. Seorang penolong ini, apa tugas seorang penolong? Alkitab berkata pada waktu Roh Kudus tinggal dalam kita, Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus akan berbicara kepada kita bahwa apa yang Roh Kudus katakan kepada manusia, semua datang dari Yesus dan dari Bapa, kata firman Allah. Pada waktu Bapa naik ke surga, kata firman Tuhan, Yesus naik ke surga, saat ini dia berikan seorang penolong, a person. Jadi seorang penolong ini tugasnya apa?
Yohanes 14 berkata ayat yang ke-25 dikatakan bahwa seorang penolong, ayat 25 itu roh kebenaran, firman Allah berkata bahwa roh kebenaran ini adalah mengingatkan kita, menginsafkan kita, mengingatkan. Ya, yes, thank you. Ayat yang ke-26 bilang apa? Tetapi penghibur Roh Kudus, sama-sama kita baca 2-3. Tetapi apa? Penghibur Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Perhatikan baik. Penghibur Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah, kata firman Allah, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan apa? Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke. Jadi hari ini Roh Kudus sedang berbicara kepada kita semua. Roh Kudus sedang berbicara kepada kita sebagai orang percaya, mengingatkan kita kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Keadaan dunia makin hari makin jelas kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Kemarin saya bicara dengan gembala pembina, Pak Niko sedang bicarakan tentang setiap kali MDPJ, beliau selalu mengingatkan kita supaya kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Nah, yang selalu mengingatkan kita supaya kita hidup sungguh-sungguh, seorang penolong, Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Nah, seorang penolong ini seringkali berbicara, selalu berbicara dengan kita. Jangan katakan kepada saya bahwa saya tidak pernah mendengar suara Tuhan. No. Tadi pagi pada waktu engkau bangun, ada enggak suara engkau dengar berkata, pergi ke gereja, cari Tuhan. Itu suara Roh Kudus sedang berbicara kepada kita. Pada waktu engkau dalam kesulitan, kemudian ini berkata, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan menyertai hidupmu. Dia selalu berbicara kepada kita. Karena memang dia tugas mengingatkan kita, menolong kita, kata firman Allah. Mengajarkan kita, kata firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ada video tentang tahun 93. Bagaimana WTC, bisa media mungkin mempersiapkan, ada satu video tentang sebelum 2001 WTC itu dihancurkan. Tahun 93 gedung WTC itu dibom di New York. Sementara bisa ditunjukkan videonya. Saudara tahu apa yang terjadi? Keadaan pada waktu itu gempar seluruh dunia. Karena mereka berpikir kalau gedung itu runtuh pada tahun 93, hancur, kiamat istilahnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak runtuh. Kemudian dikasih tahu, teroris kasih tahu bahwa kelemahan daripada gedung itu, kalau itu ditabrak dari tengah, dari atas. Tetapi polisi yang ada di Amerika waktu itu ignore, tidak peduli dengan suara itu. Sehingga terjadi 9/11. But anyway, nah ini kejadian pada waktu 1993, ya. Pada waktu keadaan seperti itu, orang itu mengalami ketakutan. Ketakutan, lari, tidak tahu mau kemana gitu loh. Oh ini yang 2001. Anyway, saudara perhatikan baik, pada saat kejadian ini saya di ruang doa, sedang berdoa. Tiba-tiba teman saya bilang, cepat lihat keadaan New York. Karena saya tinggal di New York. Saudara dikasih Tuhan. Saat itu seorang penolong berbicara kepada saya. Jangan takut. Jangan khawatir. Aku menyertai engkau. Aku menuntun engkau.
janji, Tuhan berjanji aku akan menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Seorang penolong berbicara kepada saya supaya saya tidak takut, supaya saya tidak khawatir. Hari ini firman Tuhan yang sama, Roh Kudus sedang berbicara kepada kita hari ini. Engkau mungkin takut, engkau mungkin khawatir, engkau mungkin dalam keadaan tekanan, susah. Ingat seorang penolong, seorang menghibur, Roh kebenaran sedang berbicara kepada kita. Hal yang sama, jangan takut, jangan khawatir. Kata firman Allah, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Boleh katakan amin? Jadi, number one, untuk kita bisa mengerti seorang penolong. Seorang penolong ini berbicara kepada kita. Contoh, pernah enggak saudara pada waktu terima gaji, pada waktu engkau diberkati Tuhan, pada waktu engkau terima berkat, kemudian engkau dengar suara nih. Suara ini berkata, kembalikan milik Tuhan. Kembalikan perpuluhan. Tetapi seringkali suara itu volumenya kita kasih kecil. Volumenya kita kasih kecil. Padahal suaranya itu begitu jelas. Karena kan tugas dia seorang penolong mengingatkan. Jadi saudara dikasih Tuhan, suara itu begitu powerful supaya kita taat untuk mendengar suara Roh Kudus. Karena Alkitab berkata ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Kemudian pada saat Roh Kudus pada waktu mengalami jalan pintas, maksudnya jalan susah, sulit. Tidak tahu engkau mau berbuat apa. Pada titik terendah hidupmu. Kemudian suara ini berkata, cari Tuhan. Suara ini berkata, andalkan Tuhan. Suara ini berkata, percayalah kepada Tuhan. Karena dunia tidak melihat. Tidak melihat Roh Kudus. Dunia tidak melihat, tetapi kamu tahu karena aku ini tinggal di dalam kamu, kata firman Allah. Saudara, dia itu bukan hanya tinggal, dia menolong kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 berkata seperti apa? Tugas dia Roh Kudus adalah apa? Membantu kita dalam kelemahan kita, kata firman Allah. Dia menolong kita, kita mau berdoa aja kagak bisa. Baca Alkitab nggak bisa ngerti. Tapi seorang penolong ini yang membuat kita mengerti kebenaran, mengerti firman itu. Saudara, ini kasih Tuhan. Kembali kepada firman Allah. Pada waktu Bapa berbicara datang kepada manusia. Bapa bilang apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku jaga kamu seperti biji mata, kata firman Allah. Karena begitu sayang Bapa kepada kita, dia berikan anak. Orang hujat dia, orang maki dia, orang apalagi pukul dia, orang hina dia. Tetapi disalib dia masih minta, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa ampuni. Saudara yang dikasih Tuhan, kita nggak lihat Bapa, kita nggak lihat Yesus, kita juga nggak lihat Roh Kudus. Tetapi ya, good news hari ini, Roh Kudus tinggal dalam kita, berbicara kepada kita hari ini, supaya kita insaf, supaya kita berbalik kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan bimbang. Aku sekali-kali tidak akan meninggal kamu, kata firman Tuhan. Pada waktu kita sakit, saudara tahu pada waktu kita sakit, Bapa berkata, Keluaran pasal yang ke-15 ayat 26 bilang begini. Jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suaraku dan melakukan semua perintahku kepadamu, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Pada waktu Bapa naik ke surga, Yesus berkorban di kayu salib. Pada waktu dia dicambuk oleh bilur-bilur Yesus yang sakit
disembuhkan oleh Tuhan. Pada waktu kita sekarang ini mengalami kesulitan apapun, Dia akan mengingatkan oleh bilur-bilur Yesus, kamu yang sakit disembuhkan. Pada waktu kamu ada kesulitan, pada waktu Dia akan mengingatkan janji Bapa tidak pernah berubah. Janji Bapa kekal, ya dan amin. Bahwa orang yang datang kepada minta, Dia akan berikan. Dalam Matius 7 ayat 7 dan seterusnya dikatakan apa? Kalau engkau minta, engkau menerima, cari mendapat, ketuk pintu-pintu dibukakan. Bapa mana di dunia ini jika anakmu minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih kalajengking. Jika Bapamu yang di surga, korabata karala, jika Bapamu yang di surga. Perhatikan, itu firman Allah. Jika Bapamu yang di surga, itu kan ayat 8 dikatakan apa? Ketuk pintu. Setiap orang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan, kata firman Tuhan. Jika Bapamu yang di surga tahu. Dalam ayat 32 dikatakan, Yohanes 6:32, Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan apa yang kau butuhkan. Jangan khawatir, makan, minum, pakai, nggak usah khawatir. Lihat burung di udara, tidak bekerja, tidak meminta, namun diberikan oleh Bapamu yang di surga, kata firman Tuhan. Karena Bapa di surga tahu apa yang kamu perlu. Hari ini saya mau berdoa. Saya mau berdoa untuk kita semua. Supaya kita menghormati a person. Kita menghargai seorang penolong yang tinggal di dalam kita. Yuk keluar dari gedung ini, bawa pesan bahwa seorang penolong ini tinggal dalam kita. Hari ini kalau engkau dalam keadaan berbuat dosa, very simple, minta ampun sama Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya berdosa, saya bersalah. Pada waktu engkau dalam kesulitan, masalah apapun, masalah finansial kah? Firman Allah, Dia ingatkan, minta kepada Bapa, Dia akan berikan kepada engkau. Masalah keluarga kah dalam keadaan sulit, susah? Keluarga, ingat mujizat pertama yang Yesus buat dalam keluarga. Dia menciptakan yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya hari ini akan khotbah sepanjang hari. Saya akan kasih seri tentang firman seorang penolong dalam hidup kita. Kita tidak sendiri, tapi seorang penolong tinggal dalam kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kunci G. Kita mau menyembah Tuhan. Boleh duduk, thank you. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Haleluya. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat benar rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Haleluya, Kaulah segalanya Bapa di dalam hidupku. Benar kerajaan-Mu, kebenaran menjadi bagian. Kau yang kami pandang, Kaulah yang kupandang, tiada yang lain Bapa selama hidupku. Ya Bapa, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Panggil Bapa, haleluya. Kau Bapa yang mengasihi
mengasihi. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu memulihkan. Mari sembah Dia. Hati yang baru Kau beri. Haleluya. Untukku dapat melihat. Rencana tidak pernah gagal. Rencana yang sempurna. Bagi apa Kau ada di setiap jalan benar. Hatiku haus dan lapar akan. Mari kita sembah Dia. Angkat tangan, katakan, Kaulah segala ya Bapa di dalam hidupku. Kerajaan-Mu ya, katakan kebenaran ya, itu bagian Yesus Tuhan. Kaulah yang kupah, tiada yang lain Bapa. Selama hidupku mengasihi, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Bapa. Penuh hormat, Kau segalanya. Haleluya. Kaulah Bapa. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Kuatkan yang lemah, kuatkan dalam nama Yesus. Lepaskan yang terikat, lepaskan, lepaskan, lepaskan terikat dalam nama Yesus. Ampuni, 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 ampuni yang berdosa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, sign and wonder yang terjadi. Anak-anak-Mu pulang mengalami lawatan-Mu Roh Kudus benar. Mengasihi, lihatkan-Ku barada. Penuh hormat. Yes, haleluya. Yesus segala. Yesus Tuhan benar. Di dalam hidup. Haleluya. Kerajaan kebenaran menjadi bagian. Haleluya. Pandang padamu Yesus. Tiada yang lain Bapa. Selama hidup mengasihi, mengasihi-Mu, mengasihi, mengasihi-Mu, mengasihi, yes, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya. Bapa dan Raja-Ku. Haleluya. Sembah Dia. Kerala barala barala baya. Kerala barala 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 baya. Haleluya. Haleluya. Kerala barala 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 baya. Sadarala barala baya. Kurabata karala barala barala baya. Yang sakit disembuhkan. Disembuhkan dalam nama Yesus. Keluarga yang sakit, ekonomi yang sakit, tubuh yang sakit, jiwa yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Aku berdoa khusus hari ini. Adakah engkau datang berkata, Pak, doakan saya. Saya sering kali ignore, tidak peduli kepada suara Roh Kudus. Sama seperti ignore, tidak peduli suara Tuhan sendiri, suara firman sendiri.
Tapi hari ini saya mengerti bahwa seorang penolong, Tuhan itu sendiri, Roh Kudus sudah tinggal di dalam saya. Saya percaya bahwa Dia tidak pernah mengecewakan saya. Dan hari ini engkau berkata, Pak, saya berdoa, minta tolong doakan saya, biar saya menerima Yesus. Ingat, terima Yesus bukan terima agama, terima Yesus bukan terima gereja, terima Yesus, terima juru selamat. Selama ini engkau ke gereja hanya engkau mungkin beribadah, tapi tidak pernah mengenal Roh Kudus. Dan hari ini, pada waktu engkau terima Yesus, engkau terima Roh Kudus di dalam hidup pribadimu. Hari ini saya berdoa, kalau engkau berkata, doakan saya orangnya Pak. Wow, malaikat di surga bersuka cita. Satu jiwa bertobat, malaikat di surga bersuka cita. Yang kedua, saya mau berdoa untuk engkau yang seringkali boleh jatuh dan jatuh dan jatuh. Sudah berusaha dengan kekuatanmu sendiri dan jatuh lagi. Hari ini izinkan Roh Kudus, aktifkan Roh Kudus dalam hidupmu, sehingga engkau hidup dalam kekudusan. Hidup yang percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup tolong engkau. Dan yang terakhir, ada beberapa orang yang merasa saya pada titik terendah, hampir-hampir ingin bunuh diri. Saudara, bunuh diri itu highway to hell, jalan tol ke neraka. Ingat baik, firman Allah berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dari ketiga hal ini, dari 3 poin tadi, kalau engkau berkata, doakan saya mau terima Yesus, untuk engkau aku berdoa. Kau jatuh dan hari ini engkau bertobat sungguh-sungguh dan ridho, izinkan Roh Kudus bekerja untuk engkau juga aku berdoa. Dan yang terakhir engkau berkata, Pak, saya tahu kalau saya bunuh diri saya akan masuk neraka. Tapi hari ini saya akan dipulihkan, saya terima juru selamat, saya menerima kehidupan kekal bersama Yesus. Dari ketiga hal ini, kalau engkau mau didoakan, cukup taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan tinggi kepada Bapa di surga. Tuhan, lihat tanganmu, Bapa di surga, aku berdoa, hamba lepaskan shalom, hamba lepaskan berkat kepada mereka masing-masing. Aku berdoa, Tuhan, ampuni semua salah dosa mereka ya Tuhan. Terima mereka sebagai anak-Mu, terima mereka sebagai milik kepunyaanmu sendiri. Hari ini mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar mereka pulang membawa keselamatan kekal dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah hidup mereka, pulihkan hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Segala roh bunuh diri aku patahkan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biar mereka menjadi milik Kristus dalam nama Yesus. Mereka yang sungguh-sungguh dengan Tuhan hari ini, hamba minta Bapa, biar kuat Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka masing-masing. Selama-lamanya menolong dan memberkati hidup mereka di dalam nama Yesus. Angkat tangan dua-dua semuanya, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, katakan nyaring, Tuhan Yesus, terima kasih untuk keselamatan, kasih sayang dan kebaikan-Mu di dalam hidup saya. Hari ini saya percaya kesembuhan sudah terjadi, kekuatan sudah terjadi, mujizat sudah terjadi, pertolongan sudah terjadi, karena Roh Kudus sudah tinggal dalam hidup saya. Ampuni ya Tuhan semua dosa, kesalahan, perkataan, perbuatan tidak berkenan padamu. Ampuni, basuh dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini saya percaya saya adalah umat pemenang. Saya menerima kemenangan, menerima kekuatan, menerima keselamatan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, aku lepaskan berkat masing-masing. Bisnis, pekerjaan anakmu diberkati, diberkati, diberkati. Hamba-hamba Allah yang melayani diberkati Tuhan. Jeripaya kami dalam Engkau tidak pernah sia-sia, tidak pernah sia-sia. Dan apa yang diberkati Tuhan tetap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lagi bagi Raja kita. Haleluya. Silakan duduk. Boleh saya lihat tangan orang-orang yang diberkati atas ibadah hari ini. Boleh lambaikan tanganmu. Mewakili Gembala, pengerja dan juga jemaat GBI PRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Nehemia Loloang.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah. Baik, ini saatnya setiap kita untuk memberi persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Apabila Bapak Ibu memberikan dengan tunai, boleh melambaikan tangan, maka para usher akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop. Baik, jika sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan diikuti juga dengan doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih juga firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pastor Nehemia Lolowang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tuh pakai lebih lagi Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada anak kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat. Mari katakan amin. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus
untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.